Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Aulia Mega Pangestika dari kelas A3 PGSD angkatan 2018. Kurikulum 2013 dilaksanakan dengan mengacu pada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan kegiatan atau proses pembelajaran yang mengarahkan peserta didik agar mendapat pengalaman dalam mempelajari suatu materi melalui tahap mengamati, menanya, mengumpulkan suatu informasi, serta mampu mengasosiasi dan mengkomunikasikan suatu materi, informasi, atau konsep yang didapatkannya. Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil belajar menghasilkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi. Tujuan pendekatan saintifik. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Dan yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, sehingga siswa terdorong untuk rajin dalam belajar. Yang keempat, dengan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik diharapkan siswa dapat memperoleh hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-idenya, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Langkah-langkah pendekatan saintifik yaitu ada 5. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mendengar. Dan yang kelima, mengkomunikasikan. Langkah yang pertama yaitu mengamati. Mengamati merupakan kegiatan siswa untuk mengidentifikasi suatu objek. Mengamati dilakukan dengan cara mendengar, menyimak, dan melihat dengan alat maupun tanpa alat. Contohnya seperti ketika pembelajaran berlangsung, guru menampilkan sebuah video yang berisikan tentang materi yang dipelajari. Dengan melihat video tersebut, siswa dapat mengamati materi yang ada dalam video tersebut. Langkah yang kedua yaitu menanya. Menanya merupakan suatu kegiatan mengajukan pertanyaan tentang materi yang tidak dipahami oleh siswa. Setelah melakukan pengamatan atau mengamati, akan muncul rasa ingin tahu lebih banyak dalam diri siswa, sehingga siswa akan bertanya tentang apa yang ingin mereka ketahui untuk mendapat informasi tambahan dari materi yang telah diamati. Dengan bertanya, siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Adapun fungsi bertanya dalam pembelajaran. Yang
pertama, membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik tentang suatu tema atau topik pembelajaran. Yang kedua, mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya. Yang ketiga, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, sekaligus menyampaikan rancangan untuk mencari solusinya. Yang keempat, mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumen, mengembangkan kemampuan berpikir, dan menarik kesimpulan. Yang kelima, membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberikan jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Berikut contoh bertanya. Yang pertama, siswa menanyakan fenomena-fenomena yang tidak diketahuinya dalam mengamati suatu objek. Contoh yang kedua, siswa dan guru melakukan tanya jawab sesuai dengan topik pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi merupakan suatu kegiatan mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis. Mengumpulkan informasi dapat dilakukan dengan cara melakukan eksperimen, mengamati objek, membaca dari buku ataupun sumber lainnya, melakukan aktivitas, dan melakukan wawancara. Langkah yang keempat yaitu menalar. Menalar merupakan proses berpikir siswa yang logis dan sistematik dalam menganalisis data, mengelompokkan, menyimpulkan, dan membuat kategori. Langkah yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan menyampaikan hasil pengamatan atau kesimpulan dalam bentuk lisan, tertulis, maupun dengan media lainnya. Contoh mengkomunikasikan seperti siswa menyajikan laporan dengan melakukan presentasi. Kelebihan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Yang pertama, menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis pada siswa. Yang kedua, menumbuhkan kebiasaan bertindak sistematis dan logis. Yang ketiga, membiasakan peserta didik dengan ketelitian dan kesungguhan dalam bekerja. Dan yang keempat, membiasakan peserta didik untuk disiplin dan bertanggung jawab. Kekurangan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Yang pertama, dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, membutuhkan proses yang panjang serta waktu yang lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik. Yang kedua, kurangnya kreativitas guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, guru dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Dengan kurangnya kreativitas guru, maka pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik tidak akan berjalan dengan lancar.